Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Mansa. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan Bank Syariah. Baik, agar tidak lama-lama langsung ke materi A saja yang akan dijelaskan oleh teman saya. A. Bentuk laporan keuangan Bank Syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat. Apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, dan dapat diperbandingkan. Lanjut. Satu, laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki Bank Syariah, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. A. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua, kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. C. Dana sirka temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut. Lanjut. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi. A. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset. B. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset. Lanjut. C. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam satu periode laporan keuangan. D. Zakat adalah besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi penghitungan zakat. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Lanjut. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Lanjut. Yang kelima, laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan perubahan dana investasi terikat ini dibuat oleh lembaga keuangan syariah sebagai laporan dalam menjalankan amanah dalam menjalankan pengelolaan dana. Bank Syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh Bank Syariah sebagai agen investasi. Lanjut. Yang keenam, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Dalam laporan rekonsiliasi, pendapatan dan bagi hasil bank menyajikan beberapa bagian. Yang pertama, pendapatan usaha utama, dasar akrual. Yang kedua, penyesuaian atas dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya sebelum diterima. Yang ketiga, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik. Lanjut.
7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama 1 tahun jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Secara khusus, laporan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Dana zakat yang berasal dari wajib zakat, muzaki, yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah. 2. Penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, rikab, garim, orang yang terlilit utang, mualaf fisabilillah. Lanjut. 8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan 1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan, infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengendalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. 2. Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, B. Analisis laporan keuangan bank syariah. Analisis laporan keuangan terdiri dari 2 kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi. Yang kedua, sebagai alat forecasting mengenai kondisi kinerja keuangan di masa datang. 3, sebagai alat proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen. Yang keempat, sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. Next. Macam-macam analisis laporan keuangan bank syariah ada 5. Yang pertama, analisis Common-Shine. Analisis ini adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva tetap terhadap total aktivanya. Juga untuk mengenai struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualan. Yang kedua, analisis rasio. Menurut Munawir, analisis rasio keuangan adalah berorientasinya dengan masa depan. Artinya bahwa dengan analisis rasio keuangan bisa digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha di masa mendatang. Di sini ada analisis kinerja keuangan yang digunakan. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio aktivitas. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Dan yang keempat, rasio solvabilitas. Lanjut. Tiga, analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Secara teoritis dalam analisis runtun waktu atau time series, hal yang sangat menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Next. 4. Analisis perbandingan, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih. Next.
5. Analisis break-even point, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh bank syariah agar tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini dapat diketahui tingkat penjualan minimal yang harus dicapai agar tidak rugi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.